Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepadanya yang senantiasa patut kita panjatkan atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, serta sehat afiat. Dengan bergabungnya tiga nikmat besar ini, sehingga kita masih bisa melaksanakan satu perintahnya yang agung, yang sangat mulia, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti kajian hadis yang tema kita pada pagi ini adalah dalil-dalil tawassul. Tawassul adalah satu bentuk cara berdoa yang memakai perantara. Sebenarnya kalau berdoa nggak pakai perantara nggak apa-apa juga. Ya, dalam banyak ayat Allah firmankan, berdoalah kepada aku. Ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku ijabah. Tetapi ada dalil-dalil dalam hadis-hadis sahih tentang bertawassul ini. Hadirin, tawassul ini kalau disebut tawassul berarti perbuatannya, ya. Ya, kalau disebut tawassul itu adalah perbuatannya. Perbuatan mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara. Nanti kalau wasilahnya ya perantaranya itu, objeknya. Objek yang dijadikan perantara. Jadi kalau tawassul perbuatannya. Dalam beberapa ayat Allah Ta'ala sebutkan, contohnya dalam Al-Maidah ayat 35, Allah yang perintahkan kita untuk mencari wasilah, mencari perantara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah perantara yang menuju kepada Allah. Jadi berdoa dengan tawassul, dengan pakai perantara, mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara, yaitu diantaranya syariat kita. Salat itu kan perantara menuju Allah, puasa, zakat, dan lain-lain. Nah hadirin, memang ada sebagian pihak yang menyatakan tawassul nanti dengan orang sudah mati adalah syirik. Nah, ini perlu kita kaji kembali.
Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari ulama yang dijadikan sandaran dari madhab Wahabi dan Salafi sendiri, beliau sendiri membantah kalau saya mengkafirkan orang yang bertawasul dengan orang-orang soleh setelah meninggal. Ini kitabnya ini ada, sudah saya buka tuh. Ya, beliau katakan, iftara alayya umuran lam aqul laha. Banyak sekali perkara yang dituduhkan kepada aku yang saya enggak pernah mengatakannya. Di antaranya saya mengharamkan, ya, wa inni ukafir man tawassal bis salihin. Ada yang memfitnah aku katanya. Kalau aku mengatakan orang yang bertawasul dengan orang-orang soleh yang udah meninggal itu kafir gitu. Beliau bantah sendiri itu. Hadirin, kalau menurut ahlu sunnah wal jamaah, tawasul adalah salah satu cara berdoa kepada Allah dengan menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai perantara atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan seseorang yang bertawasul itu dengan menyertakan nama orang-orang soleh seperti Nabi Muhammad, ya, para sahabat, keluarga Nabi, para wali, dalam doa dengan harapan doa tersebut menjadi lebih istimewa dan Allah akan menerimanya. Tawasul juga bisa berupa sholawat kepada Nabi yang merupakan sanjungan dan pujian kepada beliau agar beliau juga mendoakan kita kepada Allah. Nah, ini kata-kata terakhir, agar beliau mendoakan kepada kita, perlu bongkar hadis-hadis yang cukup dalam. Karena para nabi itu hidup di alam kuburnya dan mengetahui kita serta bisa mendoakan kita. Hadirin, tawasul yang disepakati di antaranya ya, ada tuh yang namanya tawasul yang disepakati. Tawassul dengan Asmaul Husna. Dalam Al-Quran penyebutan Asmaul Husna kurang lebih ada 4 ayat itu. Dalam Al-Isra 110, dalam Al-A'raf 180, ya. Dalam surat apalagi Al-Fatah ayat juz 26 ke sini gitu ya. Nah, ini tawasul dengan Asmaul Husna, ini tidak ada perbedaan pendapat. Silakan Anda sebelum berdoa, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, ya Quddus, ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya, dan lain-lain. Nah, coba kita buka. Jadi memang ada perintah Allah, berdoalah dengan bertawassul. Ya, seperti ini ayatnya secara umum. Nanti ada lagi secara khusus dalam suratul A'raf. Coba kita buka pada ayat 180-nya. Walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Ada 99 tuh. Ya. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, teruslah sampai akhir gitu ya.
Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, berdoalah dengan menggunakan nama-nama itu. Ini berarti tawassul. Ya, silahkan Anda sebelum berdoa, ya Allah, dengan harapan doa kita diijabah tuh. Ya. Ada juga ulama yang mengamalkan Asmaul Husna untuk kemudahan mencari pekerjaan, rezeki. Contoh dibaca ya kafi ya ghani, ya kafi ya ghani, ya fattah, ya razzaq. Itu dibaca setiap hari 360 kali, maka akan dimudahkan usahanya. Ada itu amalan dari para ulama. Kalau yang nggak ngerti dalil itu menganggap bid'ah itu. Dari mana bilangannya? Masalah bilangan bebas, cuma menurut experience dari para wali, dari para kekasih Allah, itu udah mujarab seperti itu. Kalau lebih gimana? Ya silakan, gitu loh. Jadi ada tuh setiap hari orang yang dia datang ke ulama, ke para wali, ke orang soleh, dikasih amalan, nih tawassul dengan Asmaul Husna. Baca tiap hari, Allah akan mudahkan daripada urusanmu, rezekimu, pekerjaanmu. Ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya razzaq. 360 kali. Bertawassul berarti. Ya, baik. Yang kedua hadirin, yaitu tawassul dengan amal soleh. Kalau ini sih hadisnya jelas-jelas. Nah makanya gini, dalam hadis ini mereka bertawassul dengan amal soleh mereka dari musibah yang kayaknya udah nggak ngotak banget, nggak bisa dituntaskan dengan usaha dan ikhtiar mereka. Batunya itu menutup goa yang mereka istirahat karena ada hujan. Ya, lagi perjalanan 3 orang ini, 3 orang muslim, semuanya adalah orang-orang yang pernah beramal soleh. Akhirnya mereka sengaja nih masuk ke dalam goa untuk berteduh. Tiba-tiba goanya itu tertiban batu sangat besar menutup pintu goa, nggak bisa keluar. Ini kalau pakai tenaga dan ikhtiar mereka nggak bisa itu. Makanya salah satu istimewanya tawassul di sini. Coba kita buktikan hadisnya. Nomor 1 sudah tuh ya, nggak ada perbedaan pendapat. Silakan. Ya intinya tawassul menjadikan perantara. Contohnya, hadirin, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomornya pun sudah 5.000 atau 7.000, 7.125 ini hadis sahih. Ya. Nabi yang cerita ini. Bainama salah satu nafarin, ketika ada 3 orang yatamasyawna, sedang berjalan, akhadahumul matar, tertimpa hujan. Fa'awau ilal ghar, kemudian mereka berteduh di satu goa. Fi jabalin, di dekat gunung. Fanhattat ala fami gharihim, mulut goanya itu tertimpa sakhratun, batu besar, nggak bisa keluar tuh. Minal jabal, jatuh dari gunung itu. Ya, fantabaqat alaihim, menutup mereka semuanya. Faqala ba'duhum, maka dari 3 orang ini salah satunya berkata kepada yang lainnya, unzuru a'malan amaltumuha, coba kita semuanya berdoa pakai amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan. Tawassul dengan amal soleh. Dari sini para ulama ada yang dengan experience mereka, siapa yang punya hajat sangat mendesak, hajat sangat urgent, hajat sangat penting, hajat yang kayaknya udah nggak ada jalan lain, silakan mengamalkan baca Yasin 41 kali. Sekali duduk dibaca dari jam 1 malam sampai subuh. 5 jam itu baca Yasin. Saya pun pernah ngamalkan itu.
Usaha udah mentok deh, udah mentok. Tinggal ya Allah, pasrah deh ya Allah. Saya amalin tuh. Ya, ceritanya dulu ketika saya teman-teman kita mau pulang dari Pakistan itu ada bermasalah surat visa studinya itu. Ada teman-teman dari Malaysia, Indonesia sampai airport dilempar apa tuh paspornya dilempar gitu. Ya, apa ini nggak lengkap dokumennya? Go back to your your school dan minta cari usaha sana sama cari resident permit yang benar katanya. Kebetulan udah gitu balik lagi mereka ke mes tempat kita tinggal. Udah sekampus tuh yang mau pulang agak waduh gimana nih caranya. Akhirnya jadwal saya pulang hari Sabtu itu. Dan mereka dengar katanya, oh Faisal juga mau pulang tuh ke Jakarta. Tahun 2003 ini, 2003. Ya berapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah udah gitu, saya bilang jangan banyak-banyak dong yang mau ikut, nanti saya jadi repot. Saya pun bermasalah ini. Ya udah gini aja, yang mau ikut saya syaratnya harus baca Yasin 41 kali gitu. Saya baca tuh malamnya terus selesai. Masya Allah, ada teman-teman Malaysia, Thailand yang ikut sama saya juga, paspor segini, sampai di airport udah bismillah tawakal aja deh ya Allah kasih. Itu nggak ada 1 menit, tok, 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 di stempel maksudnya. Dikasih saya, udah saya bawa masuk. Sampai dalam longnya baru kita Allah Akbar, kita takbir itu. Itu sudah terbukti. Ya, pernah kita alamin kayak begitu. Nah ini dalilnya, sahih. Ya, akhirnya singkat cerita nih. Yang pertama, kalau mau dibacakan nanti terlalu lama ya. Yang pertama adalah seorang pekerja pemerah susu. Dia punya anak sibiatun sighar, anak-anak masih kecil. Tetapi kebiasaan seorang laki-laki ini yang dia memerah susu, gajinya gaji harian. Setiap hari dia dapat gaji 1 jug, 1 susu besar, gelas besar. Selalu kalau dia bawa pulang, enggak dikasih kepada anak istrinya dulu, tapi dia kasih minum ayah ibunya dulu. Ayah ibunya sudah kenyang, sudah puas, baru dikasih ke anak-anaknya. Ceritanya satu kali dia datang pulang terlambat. Udah kemalaman, ayah ibunya udah tidur. Ya Allah, saya nggak bisa ngasih ke anak saya dulu, ke istri saya dulu. Harus bapak ibu saya dulu. Udah tidur, dia tunggu bapak ibunya sambil berdiri sampai subuh, pegang susu. Anak-anaknya nangis padahal. Abi, susu abi, abi. Sampai anaknya tertidur. Orang tuanya bangun, susunya dihangatkan, dikasih minum kepada bapak ibunya, baru kepada anak-anaknya. Ya Allah, kalau yang saya kerjakan setiap hari begini, ada baiknya ya Allah di mata Engkau. Tolong ya Allah, bukakan daripada pintu ini ya Allah. Batu yang menutup goa kami ya Allah. Enggak ada cara lain tuh, tenaga mereka bertiga udah enggak kuat. Subhanallah, habis doa begitu, terbuka sedikit. Krrrk. Ya mungkin Allah perintahkan malaikat, malaikat bukain dikit tuh. Kurang nih, baru 1 orang itu kan. Tapi belum bisa keluar, masih segini gitu ya. Yang kedua berdoa. Ya Allah, saya pernah, ya ini laki-laki yang mau berzina dia. Dengan bukan keponakan, dengan sepupunya yang sangat cantik gitu ya. Kata pemuda ini, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Paman saya punya anak gadis ya, yang saya sangat cinta kepadanya. Ka'asyaddi ma yuhibbur rajul an-nisa. Sebagaimana seorang laki-laki cinta kepada seorang perempuan. Ya. Wa talabtu ilaiha nafsaha fa'abat hatta, saya sangat suka kepadanya, tapi satu ketika dia punya hajat. Dia punya hajat penting, mau uang begini gitu. Ya udah nih saya kasih uangnya, tapi serahkan ke gadisanmu. Padahal kami udah berdua dalam kamar, kata anak muda ini. Anak muda ini ada dalam goa itu, dia bercerita kepada Allah dengan amal solehnya. Padahal kalau saya mau kerjakan ya Allah, tinggal kami berdua itu. Tapi si anak paman saya berkata,
Mas, jangan engkau copot cincin tanpa haknya. Ya, saya tertegun begitu. Saya tidak jadi berbuat itu ya Allah. Ya Allah, kalau ini ada baiknya di mata engkau, tolong buka ya Allah. Terbuka hadirin, krek. Tapi belum bisa keluar. Yang ketiga, nah yang ketiga ini Masya Allah. Orang kaya, soleh, tawadu', amalnya kuat, dan jujur banget ini. Ini orang kaya yang memang dijanjikan menjadi contoh bagi kita nih. Biasanya Pak orang kaya, mohon maaf tuh ya, dia susah lah ke masjid, susah taat ya, ataupun pelit, kikir. Kalau ini enggak. Ceritanya begini, secara singkat saja. Jadi si orang kaya ini punya anak buah. Gaji bulanan udah dia kasih tuh kepada anak buahnya. Tinggal satu orang, ini kemana nih karyawan saya? Nanti disangka saya lagi yang menzolimi. Akhirnya ya udahlah, gaji karyawan sudah terbayar, tinggal satu orang. Akhirnya uang gajinya itu, aduh, kebetulan ini laki-laki ini pinter banget dia mengelola keuangan. Uang diputer sedemikian rupa. Akhirnya gaji karyawannya tadi dibeliin sapi, kambing, ya, sampai 1 tahun, 2 tahun, nggak datang-datang juga nih. Karena dia saking pinternya itu, sapi dan kambingnya udah penuhnya selapangan itu dari uang gaji karyawannya. Tiba-tiba karyawannya datang setelah berapa tahun itu, Assalamualaikum bos, kamu, waalaikumsalam, kamu nih gajimu dulu saya mau kasih, jangan sampai kamu bilang saya menzolimi ya. Saya nggak pernah zolim kepada karyawan saya. Ya kamu kemana sih? Maaf bos, saya tanpa izin, kan ada kepentingan keluar kota ya yang sangat penting begini-gini. Akhirnya baiklah, mana bos gaji saya? Jadi si karyawan ini dia minta gaji saya bos yang dulu belum dikasih. Baik, itu kamu lihat di lapangan selembah tuh banyak onta, banyak sapi, kambing. Iya bos, Masya Allah, memang Anda pinter banget muter keuangan. Kata si bosnya apa? Itu gajimu tuh yang saya puter. Sono ambil semuanya. Pak, kalau kira-kiranya bosnya Anda gimana Pak? Nih gajimu nih, UMR. Si bos ini tidak. Ini hebat banget. Imannya hebat banget. Boro-boro dia mau korupsi. Boro-boro mau merugikan negara 271 triliun. Ini udah tampak di hadapannya harta itu. Gampang aja kalau dia mau bilang, nih gajimu udah pulang sana, selesai. Tapi tidak. Lihat, iya bos. Nah itu gajimu tuh saya puter. Udah ambil untuk kamu semua. Bos jangan bercanda bos. Kaget dia kan tiba-tiba jadi kaya. Jadi kaya, bayangin Pak, sapi dan kambing selapangan kayak begitu. Itu tawassul. Ya, makanya ada keistimewaan berdoa dengan tawassul. Akhirnya, ya Allah, kalau apa yang saya perbuat kepada karyawan saya, anak buah saya seperti itu, hanya mencari ridho-Mu ya Allah, tolong bukakan. Tadinya segini, terbuka lebar Pak, bisa keluar. Itu wallahu alam siapa yang mindahin tuh dengan izin Allah. Mungkin Allah perintahkan kayak tadi saya bilang malaikat kah? Bisa jadi. Baik, hadirin, ini diantaranya apa itu? Tawassul yang nomor 2. Nah, yang nomor 3 ini ya, tawassul dengan orang soleh yang sudah wafat. Ini disebut tawassul bizzat. Kalau ahlu sunnah wal jamaah membolehkan masalah ini. Tapi kalau salafi wahabi menyatakan syirik, ini khawatirnya yang menyatakan syirik ini berat, takutnya kembali kepada dia. Cuma poinnya harus dipahami. Hadirin, kita lihat. Ini guru besar ulama Indonesia, Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, meninggal tahun 2006. Ya, ini guru ulama-ulama Indonesia kebanyakan ini.
Habib Rizik pun ketika masih kuliah di Saudi, kalau liburan selalu nyantri di beliau ini. Kiai Haji Lutfi Basori, Habib Fulan, Habib Soleh Malang dan macam-macam, ini guru besarnya. Sekarang anaknya meneruskan Sayyid Ahmad ya bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi anak-anak kita kalau mau nyantri di sana 8 tahunan nggak boleh pulang tuh. Ya. Di situ aja 8 tahunan. Gratis, pondoknya gratis. Baik. Nah, hadirin, dalam kitabnya yaitu Mafahim Yajib Mafahim Yajib Antussoha, beliau menjelaskan bahwa beberapa poin terkait substansi tawassul sebagai berikut. Jangan sampai kita kepada syirik nantinya nih. Kita datang ke makam Wali Songo, makam Sunan Gunung Jati, orang-orang soleh, makam Sultan Hasanuddin, Syekh Hasanuddin di mana? Di Banten, ya, ataupun di Jakarta pun ada Pangeran Jayakarta. Itu jangan sampai kita meyakini bahwa yang memberikan hajat si mayit itu. Coba kita lihat. Tawassul adalah salah satu metode berdoa dan salah satu pintu dari pintu-pintu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksud sungguhnya adalah Allah. Nah, tujuannya ini Allah. Objek yang menjadi media tawassul berperan sebagai mediator untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapapun yang meyakini di luar batasan ini berarti telah musyrik. Jadi objeknya itu ya sebagai mediator aja, jangan dianggap objeknya ini punya sesuatu yang mengabulkan doa kita. Cukup, ya Allah, saya bertawassul dengan Nabi Muhammad untuk engkau mudahkan hajat saya, engkau memberikan hajat saya. Itu ditegaskan begitu. Bebas dari syirik. Mintanya kepada Allah kok. Ya, sebagaimana tadi contoh-contoh hadisnya juga bertawassul dengan amal soleh. Ya, bukan amal solehnya kan yang bukan amal solehnya yang melepaskan mereka daripada musibah tadi. Mereka cuma menyebutkan saja. Jadi begitu. Objek al-wasilah, perantaranya cuma kita sebutkan dan kita yakini Allah yang memberikannya itu. Sedangkan perantara dan wasilahnya hanya kita sebut sebagai mediasi saja. Ya Allah, dengan kesolehan fulan bin fulan. Ya, hadirin, ini yang pertama diantaranya. Yang kedua, orang yang melakukan tawasul tidak bertawasul dengan mediator tersebut kecuali karena ia memang mencintainya dan meyakini bahwa Allah mencintainya. Pastilah kita bertawasul dengan Nabi Muhammad karena kita cinta kepada Nabi. Jika ternyata penilaiannya keliru, niscaya ia akan menjadi orang yang paling menjauhinya. Contohnya apa? Anda tahu Fir'aun, Pak? Anda tahu Haman, Qarun, Namrud. Kenapa Anda tidak bertawasul dengan Fir'aun, Qarun dan Namrud? Karena Allah membencinya. Kita meyakini Allah membenci. Demikian juga kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang soleh, karena Allah mencintainya. Yang ketiga, hadirin, orang yang bertawasul jika meyakini bahwa objek yang menjadi media bertawasul kepada Allah itu bisa memberi manfaat dan derita dengan sendirinya sebagaimana Allah atau tanpa izinnya, niscaya ia musyrik. Ingat, ini penting nomor 3 seperti nomor 1 ya. Jadi jangan meyakini objeknya itu, nama nabi, nama wali yang kita sebut, bukan mereka yang memberikan manfaat dan mudarat. Kita cuma menyebut saja, ya Allah, dengan kesolehan Wali Songo, dengan kesolehan Syekh Habib ini, ya Allah, mudahkan hajat saya. Mintanya kepada Allah. Itu pun sudah tidak bisa dikatakan syirik. Orang cuma menyebutkan saja, sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Umar, sekalipun orangnya masih hidup. Kalau Sayyidina Umar bertawasul dengan Abbas, paman Nabi, dan meyakini orangnya masih hidup bisa memberikan manfaat mudarat, itu pun syirik. Sekalipun Anda bertawasul dengan orang yang masih hidup. Coba kita buka hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari.
Nih, nomornya 964. Jadi hadirin, orang yang menyatakan bertawasul dengan orang yang sudah mati syirik, bolehnya dengan orang yang masih hidup. Justru ini syirik. Karena membedakan antara yang mati dan hidup. Kalau kita tidak membedakan, mati ataupun masih hidup, orang solehnya ini enggak pengaruh. Karena yang memberikan siapa? Allah. Justru kalau Anda bedakan, bolehnya bertawasul dengan orang yang masih hidup. Lah, Anda meyakini orang yang masih hidupnya memberikan manfaat dan mudarat? Itu justru syirik. Jadi kalau Anda mau bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, silakan. Yang sudah meninggal juga silakan, dengan dalil-dalil nanti akan kita sampaikan. Hanya saja tetap objek yang kita jadikan tawasul, yang kita jadikan wasilah perantara, tidak memberikan mudarat dan manfaat. Inilah yang pernah dilakukan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. 964 hadisnya, ya, riwayat Imam Bukhari. Kata Anas bin Malik, anna Umar ibnul Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kana idza qahatu, apabila terjadi paceklik berkepanjangan di kota Madinah, maka istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bertawasul minta hujan kepada Allah dengan perantara Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas paman Rasul masih hidup. Faqala, maka Umar berdoa tuh dalam doanya, Allahumma inna kunna natawassal ilaik binabiyina. Ya Allah, kami pernah bertawasul dengan nabi engkau. Fatasqina, kemudian engkau berikan hujan kepada kami. Itu kalimatnya natawassal tuh. Tawassul, kami bertawasul dengan nabi kami pada masa paceklik tahun-tahun kemarin. Fatasqina, dan engkau turunkan hujan ya Allah. Sekarang ada paceklik lagi nih ya Allah. Udah lama enggak turun hujan di Madinah. Wa inna natawassal ilaik bi ammi nabiyina. Sekarang kami bertawasul dengan paman nabi kami, yaitu Abbas. Fasqina, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Qal, Sayyidina Anas berkata, fayusqaun, maka turunlah hujan di kota Madinah. Dalam riwayat yang lain, sampai tumbuh rumput-rumputan, ontak-ontak memakannya, sampai gemuk ontak-ontaknya itu. Jadi, kalau dibedakan, bertawasul ya bolehnya dengan orang soleh masih hidup. Loh, seakan-akan Anda meyakini yang memberikan adalah orang yang masih hidup. Itu syirik. Pokoknya kalau orang soleh itu masih hidup atau sudah meninggal, kita sebutkan, cuma menyebutkan saja sebagai objek yang memberikan hanya Allah. Tidak ada kesyirikan di situ. Karena hadirin, orang-orang yang menyatakan tawasul dengan orang yang sudah meninggal, mengatakan pelakunya musyrik, itu mereka membolehkan kepada yang hidup. Lah, kenapa dibedakan? Hidup atau mati, yang memberikan emang siapa? Allah. Justru kalau Anda meyakini boleh kepada yang hidup saja, itu syirik berarti. Seakan-akan yang hidup masih ada apa? Haisiat, keistimewaan. Tidak. Allah saja yang memberikan. Kita cuma menyebutkan namanya saja. Nah hadirin, para jamaah dirahmati Allah. Jadi jangan sampai ini meyakini adalah mediatornya yang memberikan manfaat dan mudarat. Kalau itu menjadi syirik. Jadi kalau ada hajat Anda, ada nih kuburan makam orang soleh. Ya Allah, ya. Dengan kesolehannya engkau berikan kepada saya hajat saya ini dan macam-macam. Boleh. Yang enggak boleh itu yang lebih parahnya, wahai Syekh Tuan Gunung Sunan Gunung Jati, saya belum punya jodoh, berikan saya jodoh. Ya itu syirik itu. Dan enggak ada umat Islam yang tawasulnya ke kuburan orang soleh seperti itu. Itu mah bukan tawasul, betul-betul minta kepada kuburan. Hanya saja ini orang-orang ini sangat mudah sekali nanti menyatakan, oh kelompok ini kuburiyun, kelompok ini orang yang nyembah kubur. Bukan nyembah kubur, karena sudah ada dalil-dalilnya. Baik, sekarang kita buka saja hadirin. Di antaranya, dalil pertama, hadis-hadis nabawi, dalil tawasul dengan nabi dan wali Allah semasa hidup ataupun sesudah wafatnya. Jadi nggak ada masalah tuh. Terus saya ulangi, justru kalau dibedakan bolehnya kepada yang hidup,
seakan-akan Anda meyakini yang hidup ikut campur dalam penyelesaian hajat kita. Tidak. Mau hidup, mau sudah mati, boleh semuanya. Yang memberikan hanya Allah. Kita lihat hadirin, dalil pertamanya, hadis Hasan tentang doa pergi ke masjid yang ada kalimat tawasul. Ini hadis yang menyatakan Hasan, bukan saya, Pak. Udah kita proses tuh, udah kita buka kitab-kitab besarnya. Ya, selevel Imam Nawawi, selevel Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Haytami, Imam Sayuti, Imam Fulan-Fulan, semua menyatakan derajatnya ini Hasan, bukan dari saya. Ini langsung dari ulama-ulama papan atas yang hafal minimal 100.000 hadis. Coba kita buka sekarang hadisnya. Ya. Doa pergi ke masjid ini Bapak Ibu bagus banget untuk dihafal. Sudah pada hafal belum, Pak? Kayaknya dulu pernah saya sampaikan ya. Mungkin Pak Denny hafal sudah. Waduh, hebat banget, Pak. Baik, lihat nih. Qala Rasul, Nabi bersabda, man kharaja min baitihi ila shalah, siapa yang berangkat dari rumah ke masjid untuk salat, faqala, dia baca doanya, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, saya memohon kepada engkau, bihaqqis sa'ilin, dengan ketinggian derajat orang-orang yang berdoa. Rasul pun bertawassul. Ya Allah, saya memohon dengan ketinggian derajat, dengan haknya orang-orang yang berdoa kepada engkau. Wa as'aluka bihaqqi mamsyaya, dan aku memohon kepada engkau dengan ketinggian derajat langkah-langkahku ini. Rasul bertawassul dengan amal solehnya juga. Fa inni lam akhrud asyara, sesungguhnya saya tidak keluar dari rumah untuk keburukan, wala batara, bukan untuk kesombongan, wala riya, bukan untuk riya, wala sum'ah, bukan untuk didengar, dipuji oleh orang lain. Kharajtu tiqa'a sukhtik, aku keluar dari rumah menuju masjid hanya untuk supaya menjaga daripada murkamu, wabtigha'a mardotik, mencari ridhomu, fa as'aluka an tu'idani minan nar, maka aku mohon kepada engkau supaya aku dijauhi dari api neraka, wa an taghfirli dzunubi, dan supaya engkau menghapus dosa-dosa saya, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini hadisnya sudah, sebetulnya satu hadis ini cukup, tapi saya masih punya 15-an lagi, Pak. Yang kedua, tapi nggak usah sampai 15 ya, Pak. Satu hadis cukup sudah, Pak. Satu hadis, ya sekalipun Rasul tidak dinyatakan istiqomah berbuatnya begini gitu, satu hadis sudah cukup sebagai dalil. Emang ada dalilnya menyatakan Rasul puasa Senin Kemis istiqomah gitu? Ataupun Rasul pokoknya kalau satu hadis sudah ada ya cukup, itu menjadi sunnah selamanya gitu loh. Baik, yang kedua hadirin, yang kedua diantaranya ini terjemahannya ya, sudah saya buat terjemahannya juga. Yang kedua diantaranya hadis sahih, kalau yang tadi Hasan, yang ini sahih, tentang tawasulnya sahabat yang sembuh penyakit matanya. Ini hadisnya diajarkan oleh Nabi kepada sahabat buta. Setelah Rasul wafat, sahabat yang buta ini juga mengajarkan kepada orang lain. Rasulnya udah meninggal berarti. Bunyinya seperti apa hadisnya? Ini kita lihat. Nih, riwayat Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ini saya buka dalam Nasai Kubro, derajatnya sahih. Nabi didatangi oleh seorang buta. Fad'ullaha ayyashfiyani, ya Rasul, doakan aku supaya sembuh. Qala, Nabi bersabda, bal ad'uka, kamu mau saya doain atau saya kasih amalan supaya kamu amalkan. Ya. Kata Nabi, kamu berwudu, summa sholli rakaatain, kemudian sholatlah 2 rakaat. Summa qul, nih doanya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepada engkau, wa atawajjahu ilaika, dan saya menghadap kepada engkau, binabiyyi Muhammad, dengan bertawasul kepada nabiku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengajarkan. Tapi kan Nabi Muhammad masih hidup.
Nabi Muhammadnya masih hidup atau sudah meninggal, apa masalah? Yang mengabulkan doa bukan beliau. Justru kalau Anda memahami Nabi Muhammad yang masih hidup, seakan-akan ikut campur dalam pengabulan doa itu. Kita cuma menyebutkan nama saja. Ya Allah, dengan nama Nabi Muhammad cukup. Mau orang yang masih hidup atau sudah meninggal, nggak masalah. Akhirnya dibaca tuh doanya sama orang buta ini. Dia pergi dari Nabi, tahun-tahun depannya Nabi udah meninggal, beliau masih mengajarkan kepada sahabat yang lain. Ini doanya yang tadi, ya Allah, aku berharap kepada engkau, memohon kepada engkau, berhadap kepada engkau. Binabiyyi Muhammad, dengan nabiku Nabi Muhammad, Nabi Rahmah yang menjadi Nabi Rahmat. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini atawajjahu bika ilallah. Aku sesungguhnya menghadap, menjadikan engkau sebagai sebab untuk menghadap kepada Allah supaya doa dikabulkan. Ayyuqdha hajati, supaya hajatku dikabulkan. Au hajati ila fulan, ataupun hajat saya kepada si fulan dikabulkan. Nah, ini doa tetap diamalkan oleh para sahabat setelah meninggalnya Nabi, dan ini hadisnya sahih. Dalam kitab-kitab yang besar kita dapat seperti itu. Hadirin, atau perilaku daripada penduduk Madinah. Ini satu hadis lagi deh, nomor 3. Terjadi paceklik juga di zaman, hadisnya riwayat Imam Darimi, nomor 93. Terjadi paceklik. Kemudian mereka datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, ini gimana nih, nggak turun-turun hujan di kota Madinah. Kata Aisyah, unzuru qabron Nabi, silakan datang ke kubur Nabi. Faj'alu minhu kuwa, kemudian bukalah itu. Kan kubur Nabi dari dulu memang sudah berkubah. Lalu satu gentengnya itu buka supaya langsung berhadapan dengan langit. Kalau Bapak teliti nanti di kota Madinah itu ada genteng dari kubur Nabi itu yang memang ada bekas terbukanya. Masih kelihatan sampai sekarang juga. Ya. Buka itu ila sama, langsung berhadapan dengan langit, hatta la yakun bainahu wa bainas sama saqfun, sehingga enggak ada batas. Jadi kubur Nabi langsung berhadapan dengan langit. Qala fa fa'alu famutirna, mereka kerjakan, tiba-tiba turun hujan. Ini pun disebut sebagai tabaruk dan tawassul juga. Hadirin, intinya apa yang kita kerjakan dari bertawasul, baik orang itu masih hidup atau sudah meninggal, orang solehnya, yang memberikan hajat kita hanya siapa? Allah. Kalau ada sedikit pun meyakini orang yang masih hidup atau sudah meninggal kita jadikan objek tawasul, bisa memberikan manfaat mudarat, hati-hati. Itu bisa terjatuh dalam kesyirikan. Ustadz, susah banget kayak begini. Ya udah, doa aja, nggak usah pakai tawasul. Ya Allah, langsung aja saya dengan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah mudahkan. Ampuni dosa. Ini saja ya, dan hadirin, saya punya dalil, maksudnya dalam kitab-kitab besar. Ini yang membolehkan tawasul ini 4 madhab. Sampai Imam Ahmad bin Hambal bertawasul dengan Nabi dan orang-orang soleh. Satu lagi deh, saya buka kitabnya dari madhabnya Imam Ahmad nih. Imam Ahmad siapa hadirin? Salafus soleh terbaik. Murid Imam Syafi'i, gurunya Imam Bukhari. Minimal hafal hadis beliau tuh konon sampai 1 juta hadis. Lihat nih, Imam Ahmad berkata, Qala al-Imam Ahmad, ini dalam kitab madhab beliau, Kasyaful Qana ataupun Kashful Qana. Imam Ahmad berkata, fi mansakihi alladhi katabahu al-Marudi. Imam Marudi yang menuturkan ini, bahwa Imam Ahmad yatawassal bin Nabi, beliau pernah bertawasul dengan Nabi SAW, fi du'aihi, dalam doanya, dan lain-lain daripada ulama 4 madhab yang membolehkan tawassul. Artinya ini Imam Ahmad kan langsung pemilik madhabnya. Sementara nanti kalau murid-muridnya banyak dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah yang semuanya membolehkan tawassul seperti ini. Cuma kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini adalah yang membangun madhab Wahabi, sebutan Wahabi itu. Bapak Ibu, kalau saya sebut Wahabi jangan marah ya. Itu Wahabi adalah penjelasan dari Syekh bin Baz. Kata-kata Wahabi adalah orang yang mengikut dakwahnya, dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Cuma ustadz-ustadz salafi wahabi ini kayaknya nggak mau dikatakan wahabi. Padahal nama wahabi bagus. Pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, hadirin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya, beliau yang tadi sudah katakan, yang sudah saya sampaikan juga kitabnya, beliau katakan tidak apa-apa untuk bertawasul dengan orang soleh. Makanya, jadi tawasul dengan orang saya sudah meninggal, ini ranahnya kata beliau bukan ranah syirik mensyirikan, tapi ranahnya ranah fikih. Boleh atau haramnya saja, tidak sampai ke syirik. Atau paling tidak makruh. Itu ada kalau kita jeli baca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu. Sebab kalau mensyirikan orang lain repot, Pak. Yang Anda syirikan Imam Ahmad bin Hambal, Anda lebih pintar dari beliau. Yang beliau sudah bertawasul juga dengan Nabi Muhammad. Tentunya dengan poin-poin yang sudah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, tetap dalam masalah perbedaan pendapat, ya, kita mengikut ulama-ulama kita, dan pengamalannya tadi secara detail udah saya tuturkan, ya, supaya terhindar dari kesyirikan. Dan tetap menghormati saudara-saudara kita yang tidak sepaham, berkasih sayang selama kita masih hidup sesama umat Islam, dan tidak menyalahkan satu orang dan yang lainnya. Masing-masing punya pendapat dan punya dalil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Tuan Guru sudah hadir pagi ini di Masrimu. Kita lanjut dengan diskusi interaktif. Silakan yang ingin bertanya, ajukan. Kayaknya nggak ada, Pak, udah pada jelas. Kalau tidak ada, saya yang Kayaknya. Oh, ada di belakang saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti penjelasan Ustadz tadi, karena ranah syirik ataupun musyrik untuk bertawasul ini memang tipis sekali, kata Ustadz itu. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, apabila kita mau berangkat ke satu, katakanlah makam wali Songo. Saya nggak terlalu dengar ya, Pak. Kenapa ya, Pak? Suaranya terlalu... Kita pergi ke makam wali Songo, itu kita niat ke sana bertawasul. Di dalam hati kita kan kita seperti kata Ustaz tadi, kita meminta kepada Allah. Tapi tujuan kita berangkat ke sana itu udah pasti untuk minta, karena kita ada satu hajat yang sangat urgent sekali. Jadi kita datang ke satu makam wali itu, niat kita kan mau berdoa di sana. Atau Bapak maju aja, nggak usah pakai mic-nya, saya nggak terlalu dengar. Jadi nanti jawabannya nggak nyambung. Nggak, sayanya tuh kayak suaranya tuh nggak jelas. Atau maju sedikit, Pak, di sini. Kita pergi ke satu makam, tujuan kita ke sana untuk berdoa. Meminta satu hajat di satu makam syekh yang katakanlah wali Songo ya. Kita di sana kan mau minta doa hajat, dari kita mulai berangkat kita dah punya niat nih mau berdoa di sana. Kan di situ kan perantaranya tawasul kepada wali Songo itu. Tapi kadang-kadang wah mungkin di sana hajat kita dikabulkan, kita berdoa di sana. Itu bagaimana kira-kira pandangan Ustadz? Apa termasuk syirik itu karena kita ke sana bisa terkabul doa kita dan kita akan memohon sama Allah di sana, begitu kan? Apakah itu termasuk syirik juga? Ya. Jadi niat datang ke sana itu untuk bertawasul dengan kita mendatangi kuburannya nggak masalah. Dan dalam rangka itu pertama niat kita yaitu bertawasul kepada Allah dengan datang ke kuburan para wali Songo seumpamanya. Dengan keyakinan seperti tadi, Allah yang memberikan hajat kita. Datang ke kuburan kan nggak apa-apa juga. Niatnya untuk mengingat kematian, mengingat perjuangan, menapak tilas orang-orang soleh. Jadi
Yang pertama bisa jadi kesyirikan kalau dia ada terbersit yang memberikan hajat saya, si ahli kubur ini. Seperti yang tadi udah kita jelaskan. Yang kedua, langsung minta ke kuburannya. Boleh nggak Ustadz saya bertawasul di MRKR? Nggak pakai pergi ke sana. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, keluarganya, para wali-wali, boleh. Nggak pakai datang ke sana pun nggak apa-apa. Datang ke sana pun tidak apa-apa. Para sahabat ketika paceklik dalam kitab terbaik hadis, datang ke kubur Nabi. Dan ini jenis tawasul yang lebih apa? Meminta kepada Nabi supaya mendoakan kepada Allah. Sahabatnya datang ke kubur Nabi. Atau seperti tadi hadis terakhir, Aisyah katakan, datanglah kamu ke kubur Nabi. Tuh. Unzuru qabran Nabi. Sana lihat, datang ke kubur Nabi. Apakah hati sahabat ada keyakinan yang memberikan hajatnya Nabi? Kan tidak. Itu yang harus dijaga. Datangnya nggak apa-apa. Niatin untuk mengingat mati. Ada nih hadis tadi udah saya bilang Pak. Sisa hadisnya masih 14 lagi itu. Masih banyak gitu. Ya, jadi emang permainan hati. Jangan sampai kita meyakini itu. Betul. Ya, kalau kita datang jangan meyakini si mayitnya itu orang solehnya yang memberikan hajat. Kalau datangnya nggak masalah. Saya mau datang ke sana. Ya Allah, dengan kesolehan ini. Demikian. Emang tipis, hati-hati makanya. Jadi benang merahnya mungkin di niat ya, Tuan Guru ya. Iya. Niatnya bukan minta dikubur kan maksudnya kan? Iya. Coba dipertegas lagi itu. Ada yang memberikan hajatnya cuma Allah. Mau dia bertawasulnya dengan datang ke kuburannya atau tidak datang ke kuburannya, Allah saja. Ya, cukup tadi sudah dijelaskan. Mau datang atau tidak, yang penting atas nama baik yang sudah almarhum maupun belum. Deka, tolong Bapak Suharjo apa? Satu pertanyaan lagi, Pak Piko mau nanya atau tidak? Kalau tidak, saya yang mau nanya. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, gitu. Sampai-sampai digambarkan bahwa kedekatan Allah itu seperti aurat yang ada di leher kita, gitu ya. Nah, kalau Allah itu sudah sangat dekat kepada kita, gitu. Kenapa kita mesti masih bertawasul gitu? Kecuali kepada Rasulullah yang udah jelas Rasulullah itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan-jangan kita bertawasul kepada yang kita anggap soleh gitu, ternyata di mata Allah itu tidak sebaik yang bertawasul gitu, tidak sesoleh dengan yang bertawasul gitu. Nah, karena ada sejarah-sejarah orang yang sudah beribadah 60 tahun tidak berhenti saja, dia masuk neraka juga gitu. Bahkan yang 500 tahun beribadah, dia juga nggak masuk surga gitu, karena ibadahnya itu. Nah, gimana nih Ustadz? Terima kasih. Ya. Memang dalam surat Qaf ya. Qaf wal Qur'anil Majid. بل عجبوا أن جاءهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Ini dalam surat Qaf pada ayat ke-16 memang Allah firmankan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambanya itu seperti yaitu min hablil warid. Urat lehernya itu yang Bapak sebutkan tadi. Betul. Lalu tadi Anda berkata, kenapa harus bertawasul? Ya tentunya dengan dalil-dalil yang ada menjadikan ada semacam
yaitu tambahan cara-cara berdoa, jenis-jenis berdoa. Sebagaimana sholat sunnah, ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau Anda bilang kenapa sih harus ada sholat sunnah? Kan udah ada sholat wajib yang lebih hebat. Ya enggak begitu juga. Selama dia datang dalam syariat dalilnya, bahkan Al-Qur'annya juga berkata, carilah wasilah. Dalam hadis-hadis sahihnya bertawassul, bahkan salafus saleh juga bertawassul kepada Nabi. Ini berarti jenis daripada, yaitu jenis daripada macam-macam doa. Silakan menuju kepada Allah dengan doa secara langsung. Tapi yang jelas, Anda tidak akan bisa berdoa langsung kepada Allah di padang mahsyar. Harus bertawassul. Saya katakan demi Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 4435. Tadi udah saya bilang, sisa hadisnya masih 14. Mau diterusin sampai jam 9. Hadirin, Anda nanti di padang mahsyar nggak mungkin langsung berdoa kepada Allah. Nggak bisa. Nggak ada hadisnya. Kita mencari orang-orang soleh, para nabi. Nih hadisnya. Nomornya pun saya masih ingat tuh, alhamdulillah. Alhamdulillahnya masih ingat. Nomor 4435, coba. Nih. Tuh, ya. Ini keadaan kita di padang mahsyar, Pak. Nggak berani langsung minta kepada Allah. Kita kembali kepada pertanyaan Anda tadi. Kenapa Ustadz nggak langsung aja minta? Ini pun di padang mahsyar nggak berani kita. Kita mencari orang-orang soleh supaya kita dapat syafaat, pertolongan dan bertawassul dengan mereka. Tetapi sayangnya para nabi pun angkat tangan. Kita datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam tolong. Nabi Adam angkat tangan. Kita datang ke Nabi Nuh pun angkat tangan. Wahai Nabi Nuh, tolong kami. Kita datang ke Nabi Ibrahim, wahai baginda Ibrahim, tolong kami ya Ibrahim. Angkat tangan gak mampu. Kita minta ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa tolong kami. Gak bisa. Kita minta ke Nabi Isa. Semua Nabi itu punya beban di padang mahsyar. Satu saja yang bisa menolong kita dengan tawassul kepada Nabi SAW, istishfa dan istighothah kepada beliau. Akhirnya Nabi yang memberikan rekomendasi ini, ya Allah, tolong umatku. Itu mutlak. Di padang mahsyar nggak bisa Anda angkat tangan. Sebagaimana tadi Anda katakan, kenapa nggak langsung aja kepada Allah? Di dunia oke lah. Oke, yang kedua, kalau Bapak meyakini kepada Nabi saja tawasulnya monggo. Tapi para ulama 4 mazhab yang tadi udah saya sebutkan, Malikiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah, rata-rata membolehkan dengan orang soleh. Tentu orang solehnya yang takarannya itu selevel wali-wali gitu loh. Jangan Anda bertawasul dengan Ustadz Faisal gitu. Ya, ataupun bertawasul dengan para ustadz yang masih makan bakso di pinggir jalan gitu. Tawasullah dengan keyakinan Anda dengan kepada Nabi. Ya, tapi tetap dibolehkan dengan dalil qiyas kepada orang-orang soleh. Gitu. Anda boleh pilih, Pak. Terutama ketika Anda lagi umroh, langsung itu ke kubur Nabi, tawasul, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, mudahkan urusan saya. Wallahu alam bisawab. Cukup? Ya. Belum Ustaz, saya belum tawarkan ke ibu-ibu, mungkin ada yang bertanya. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ada satu pertanyaan, Bu? Nggak dimanfaatkan? Baik. Pak Piko juga nggak nanya ya? Kalau tidak yang nanya, saya mau nanya Ustaz. Kalau bertawasul sudah jelas. Tapi kalau misalnya kita tawasul atau zikir, Ustaz, dengan memakai pakaian yang misalnya seperti badut atau apa? Baju? Iya, dengan perangkat yang berbeda dari misalnya kita gamis biasa. Sekarang pakai misalnya seperti pakaian badut atau apa, berzikir. Hari-hari kan banyak ditampakkan. Itu seperti apa tuh, Ustaz? Jangan terlalu jelas. Ya. Kenapa? Sekarang ini kan sedang viral. Kita ada jamaah
mengikuti satu aliran, dia nyanyi-nyanyi di masjid, memakai baju-baju yang kita nilai tidak layak, pakai baju yang nuansanya seperti Nasrani, kayak gitu, kayak gaya Sinterklas dan lain sebagainya. Mungkin niatnya dia apakah itu tawasul atau syirik, karena itu beda tipis. Itu maksud dari Pak Boy bertanya tadi itu. Kalau yang kemarin kejadian di Istiqlal ya? Ya, seperti itu maksud Pak Boy itu, cuma muter dia. Di Masjid Nasional maksudnya, Ustaz. Iya. Di Masjid Nasional. Saya sendiri memandang itu tidak bagus. Dan kalau untuk masalah baju itu kemungkinan mereka karena lagi 17 Agustusan kali ya momennya. Jadi merah putih. Jadi kita melihatnya kayak Sinterklas. Itu dalam rangka Agustusan kemerdekaan. Jadi mereka ada buat acara kayak begitu di Istiqlal. Kalau nyanyi-nyanyi tetap nggak bagus. Nggak boleh kan Ustaz nyanyi walaupun Iya. Indonesia Raya di dalam masjid itu nggak bisa kan? Nggak usah, di luar aja. Itu khawatir terkena kepada hadis, diantaranya ciri-ciri tanda kiamat di masjid terjadi riuh-riuh seperti itu. Yang Apakah itu tidak syirik, Ustaz? Itu syirik bukan? Tidak, bukan. Yang tawasul aja kita nggak boleh mengatakan syirik untuk praktek itu. Ya, yang ada itu adalah haram atau tidak. Ya, maka saya lebih dekat condong kepada fatwa yang melarang nyanyi di masjid itu. Ya, wallahu alam. Kalau untuk bajunya kemungkinan momen 17 Agustusan. Iya, Merah itu putih kan? yang kita tanyakan perangkat pakaiannya itu, Ustaz. Jadi ya kita lewatkan aja. Ada yang lagi? Kesempatan terakhir? Tidak ada? Cukup ya? Cukup, Ustaz. Sebelum ditutup ada informasi, habis ini ada presentasi kesehatan didukung dengan cek kesehatan gratis yang akan disampaikan dengan narasumber Utami Mediana. Sebelum ditutup, Ustaz mohon doanya. Sudah? Silakan, Ustaz. Astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru, jamaah yang sudah meluangkan waktunya diinformasikan untuk